Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran ketiga. Oke, langsung saja kita belajar bersama. Pernahkah kalian bermain peta umpet? Ya, sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah memainkannya. Apakah yang kalian ketahui tentang permainan peta umpet? Peta umpet adalah permainan tradisional yang sangat digemari. Peta umpet dimainkan secara berkelompok. Permainan dimulai dengan home pimpa untuk menentukan satu orang sebagai penjaga, yaitu yang kalah dalam home pimpa. Penjaga akan menutup mata di benteng jaga dan berhitung 1-10. Pemain lain akan bersembunyi. Setelah hitungan ke-10, penjaga akan mencari pemain yang bersembunyi. Jika pemain yang bersembunyi berhasil mencapai benteng dan berteriak namanya, maka dia tidak akan jaga. Namun, jika penjaga berhasil menemukan pemain yang bersembunyi, berlari cepat ke benteng, dan berteriak nama pemain tersebut, maka pemain tersebut akan gantian untuk berjaga. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai permainan peta umpet. Selanjutnya, dalam permainan peta umpet membutuhkan teriakan pemainnya untuk mengetahui siapa yang akan kalah dan menjadi penjaga benteng selanjutnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, ketika bermain peta umpet, kita akan berteriak di lapangan atau di halaman rumah. Apakah yang terjadi ketika kita berteriak di lapangan? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah perbedaannya? Nah, jika kita berteriak di lapangan, maka bunyi yang dihasilkan akan jelas didengar oleh orang lain. Sedangkan jika kita berteriak di kamar mandi, maka bunyi yang dihasilkan akan terdengar kurang jelas oleh orang di luar kamar mandi. Mengapa bisa begitu? Mari kita bahas selanjutnya. Bunyi merambat melalui apa saja? Ada yang tahu dari kalian? Ya, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya yaitu, tempelkan telinga kalian pada meja atau tiang. Meja atau tiang itu kan benda padat. Nah, coba kalian tempelkan telinga kalian di atas meja. Setelah itu, minta temanmu untuk mengetuk meja tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Ya, kamu akan mendengar suara ketukan temanmu. Hal ini karena bunyi dapat merambat melalui benda padat. Jadi, bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya yaitu, ada dua batu. Kalian masukkan ke dalam ember yang berisi air. Kemudian pukul-pukul batu tersebut di dalam air. Maka apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi adalah kalian akan mendengarkan bunyi dari batu tersebut walaupun batu itu dipukul di dalam air, namun akan tetap terdengar suaranya. Berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Benda gas itu misalnya udara. Nah, contohnya yaitu jika hujan turun biasanya disertai dengan petir. Kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Jadi, kita bisa mendengar suara guntur itu karena adanya udara.
sehingga bunyi bisa merambat melalui udara. Nah, jadi bunyi dapat merambat melalui apa saja? Betul, yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, selanjutnya pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul apabila terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Jadi, bunyi itu bisa terdengar karena suaranya itu terhalang oleh benda yang keras, sehingga menimbulkan bunyi. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama apa? Gema. Dan yang kedua apa? Gaung. Nah, ada yang tahu? Ada yang sudah pernah membaca mungkin? Gema itu apa? Gaung itu apa? Oke, jika penasaran, kita lanjutkan. Gaung. Gaung itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh dari sumbernya. Terus, gaung itu suatu bunyi yang terjadi sebelum bunyi asli selesai diucapkan. Lalu di mana misalnya? Nah, gaung biasanya terjadi pada tempat yang sempit dan di dalam ruangan, sehingga suara yang dihasilkan kurang jelas didengar. Gaung biasa terjadi di dalam gedung bioskop atau gedung konser. Nah, oleh karena itu, di sejumlah tempat diperlukan bahan peredam bunyi. Adapun benda yang menjadi peredam suara diantaranya yaitu karpet, wol, kertas, spons, busa, dan karet. Benda-benda itu digunakan untuk menghindari terjadinya pantulan suara atau gaungan yang biasa terjadi di gedung bioskop atau di gedung konser. Selanjutnya, gema. Gema itu terjadi karena apa? Karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh dari sumbernya. Bunyi pantul dari gema akan datang setelah bunyi asli selesai diucapkan dan terdengar sesuai bunyi aslinya. Gema terjadi pada tempat yang luas dan di luar ruangan, sehingga suara yang dihasilkan sangatlah jelas untuk didengar. Contohnya yaitu ketika kita berteriak di tebing. Perbedaan gaung dan gema adalah yang pertama, kalau gaung datangnya bunyi pantul yaitu sebelum bunyi asli selesai diucapkan. Sedangkan kalau gema datangnya bunyi pantul yaitu tepat setelah bunyi asli diucapkan. Yang kedua, kalau gaung, jarak sumber suara dengan penghalang sangat dekat. Sedangkan kalau gema, jarak sumber suara dengan penghalang sangat jauh. Yang ketiga, kalau gaung, bunyi yang terdengar kurang jelas atau tidak jelas. Sedangkan kalau gema, bunyi yang terdengar sangat jelas. Nah, itu tadi paparan materi dari Bapak. Semoga jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum jelas atau masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Oke, sepertinya cukup sekian dari Bapak. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.